Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holin Agustin, NIM 2111290091 dari kelas 2C, nomor urut absen 18, akan menjelaskan tentang klasifikasi fonem bahasa Indonesia, distribusi fonem bahasa Indonesia, dan realisasi fonem bahasa Indonesia. A. Klasifikasi fonem bahasa Indonesia. 1. Pengertian fonem. Menurut ALM, fonem adalah bunyi bahasa yang minimal yang membedakan bentuk dan makna kata. Menurut Dunis Ipper, fonem adalah suatu bunyi yang secara fonetis mirip dan memperlihatkan pola distribusi yang khas. Misalkan dalam bahasa Indonesia, bunyi K dan G merupakan dua fonem yang berbeda. Misalkan dalam kata cagar dan cakar. 2. Cara membentuk fonem bahasa Indonesia. Bunyi bahasa yang disebut fonem dibentuk dengan cara diartikulasikan berdasarkan sifatnya. Artikulator terbagi dua, yakni 1. Artikulator aktif merupakan organ wicara yang dapat bergerak aktif, misalnya lidah. 2. Artikulator pasif merupakan organ wicara yang tidak bergerak, misalnya gusi. B. Distribusi fonem bahasa Indonesia. Distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang kita sebut sebuah kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada posisi awal kata, di tengah kata, maupun di akhir kata. Fonem vokal memang selalu dapat menduduki posisi pada semua tempat, berkenaan dengan posisinya sebagai puncak penyaringan pada setiap silabel, sedangkan fonem konsonan tidak selalu demikian. Mungkin dapat menduduki awal dan akhir, tetapi mungkin juga hanya menduduki posisi awal. Fonem vokal. Satu vokal A dapat menduduki semua posisi seperti pada tampak, contoh ambil, taat, dan harga. 2. Vokal I dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh indah, anin, dan tani. 3. Vokal E dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh enak, karet, dan sate. 4. Vokal U dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh udan, sambut, dan lagu. 5. Vokal O dapat menduduki semua posisi seperti pada contoh oleh, belok, dan bakso. Fonem diftong. Diftong AW dapat menduduki posisi awal dan posisi akhir, contohnya aula atau aula, dan pulau-pulau tidak dapat menduduki posisi tengah. 2. Diftong I hanya menduduki posisi akhir seperti pada pantai, tidak dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah. 3. Diftong Oi hanya menduduki posisi akhir seperti tampak sakoi dan amboy, tidak menduduki posisi awal dan tengah. Fonem konsonan. 1. Konsonan B. Konsonan B dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir seperti tampak pada bambu, timbul, dan sebab, namun pada posisi akhir sebagai koda posisinya mendua, maksudnya sebagai fonem B, dan dapat pula sebagai fonem P. 2. Konsonan P dapat menduduki semua posisi awal, tengah, dan akhir seperti tampak pada contoh pikat, lipat, dan tutup. 3. Konsonan M dapat menduduki semua posisi awal, tengah, dan akhir seperti tampak pada contoh makan, aman, dan dalam. 4. Konsonan D dapat menduduki semua posisi awal, tengah, dan akhir seperti tampak pada contoh dari adat dan abad, namun pada posisi akhir fonem D lazim dilafalkan sebagai bunyi T. Jadi fonem D disinilah adalah anggota dari arkif fonem D. 5. Konsonan T dapat menduduki semua posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir seperti tampak pasda, contoh tairi, hati, dan karet. C. Realisasi fonem bahasa Indonesia. Realisasi fonem sebenarnya sama dengan bagaimana fonem itu dilafalkan. Hanya masalahnya kalau orang Indonesia melafalkan fonem-fonem bahasa Indonesia sangat banyak sekali variasinya. Hal ini berkenaan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai etnis dan berbagai bahasa daerah, sehingga ketika melafalkan fonem-fonem bahasa Indonesia pasti dipengaruhi oleh sistem fonologi bahasa daerahnya.
Itulah materi yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Jika saya salah saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.